Desa Simpanan, alhamdulillah mewakili Bapak Lurah ya. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Kita kayak gitu lurah ya. Boleh ada mungkin
mujahidin. Doain ibu-ibu biar sehat. Tanpa ibu-ibu tak ada artinya. Betul Pak. Laki kajian duit normal kalau pembadikan melulu. Betul. Pembadikan laki kesempat hidup. Benar Pak. Enjoy. Tegang-tegang biasa azan. Rumah. Muslim belum tegang. Itu pun demoga. Butuh marketing hari ini buka di Masjid Al-Mujahidin Ahad pagi setengah siang. Kita berada pada tanggal 29 Muharram 1446 Hijriah. Jumlah harinya 30. Jadi besok Muharram habis. Masuk bulan berikutnya Syawal. Bulan Syawal. Habis Syawal Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Cuma di bulan Jumadil Tsaniyah, Rajab Sya'ban. Berarti puasa 7 bulan ini. Siap-siap Pak. Jual memberikan jam salurnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah peduli tiada anak yang diadakan di Masjid Al-Mujahidin. Terima kasih kepada ketua panitianya. Ini Bapak Sulam aslinya dari Lampung. Ya Lampung. Bawaannya yang menonton di sini ya. Orang mana aja pun, orang Lampung, orang Dana yang penting mampu mengamalkan orang dia dalam ketemu muslimah. Udah jangan pulang kampungnya. Saya datang dari Bandung dulu ke Mas. Rumah ayamnya minggu ayam. Hari ini sesuai rencana DKM, alhamdulillah. Kita doain kepada dermawan dan mawati yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk pelaksanaan santunan yatim. Alhamdulillah panitia dapat 100 juta kurang. Lalu kemarin tanggal 10 itu 10 Muharram di Masjid Nurul Huda santunan sebanyak 380 orang. 380 bukan 400. Jadi santunannya habis asal membaca cek. Kemudian panitia pada puasa Asyura. Puasa. Bikin merokok. Najis. Saya pengajian bulanan di Nurul Hidayah. Jadi 380 yatim. Nah, di sini alhamdulillah Pak Muji dan teman-teman tentang biar 1000 anak yatim aja. Bisa berbicara yatim, makna yatim. What is the meaning of the word? Dalam saudara yang hadis. Apa artinya yatim? Makna yatim artinya mata walidu. Anak yatim itu disebut karena bapaknya tiwas, meninggal dunia. Tapi kalau anak bapaknya bercerai itu bukan yatim. Sebab ada kejadian kemarin di kampung Belanda. Istri orang emak cerai sama suaminya. Udah lama bu, anaknya kecil. Maka RT kata mereka belajar anak yatim. Cuma bapak lama udah belum. Kita awal lagi ikutin hadis
Dia anak mati bu. Singkat cerita, bapaknya kemana? Jonggol. Bapaknya tahu bahwa anak itu dikata mereka yatim, bener. Akhirnya bapaknya yang panitia minta maaf bahwa anak ini bukan yatim, saya orang tua. Maaf ya. Akhirnya uang yang diberikan dari panitia dikembalikan. Saya orang tuanya untuk gitunya, untuk ayat pemasuk. Ente itu rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ini masjid tempat yang mulia. Dalam rangka tawabul ini di dalamnya ada satu Allah yang iktikaf pelan. Tuh yang punya mulut, yang punya suara berbunyi ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala maduntu bihi. Artinya saya niat iktikaf di dalam ini masjid, sunnah hukumnya karena Allah Ta'ala selama saya ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Allah. Ibu bapak hadirin alhamdulillah, berbicara anak yatim Allah tulis di dalam Al-Quran surahnya Al-Maun. Ini surah populer di lidah kaum muslimin. Surah Al-Maun itu ada 7 ayat. Artinya Al-Maun barang-barang yang berharga. Hari ini kalian jadi yatim, doain. Siapa tahu anak kita yang yatim jadi orang soleh. Betul, betul tuh. Maka saya ikuti sama ibu. Anak yatim rada-rada badal. Sebab bapaknya nggak ada, kebanyakan anak takut sama bapak. Karena bapak yang meninggal tidak ada ibu yang sabar. Sabarannya double ya. Bu, jangan marah-marah yatim, apalagi yatim dipukul. Kita ibu terbalik, masih bagusan setan kalau ngomel. Kita kalau ngomel tanggung-tanggung, setan dulu. Maka banyak orang yang kesetanan tak. Belum ada setan orang. Begini bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita baca dalam beberapa keterangan kitab Tabi'ul Mu'min Nabi Muhammad di hadis Sayyidina Nabi Muhammad 184 Nabi bilang begini, merasa siapa orang dulu yang tangannya mengusap kepala anak yatim, tentu mengusapnya kayak kata-kata yang ada kata-kata dalam berperang ya, kasih usap, apalagi ada zing-zingan teng-tengan musabnya rahmatan karena saya sama anak yatim susah bikin anak bu. Ibu punya anak biar bapaknya nggak ada lurusin dong. Kita tiba anak 2 aja pusing. Ayam anaknya 15 single parent nggak pernah pusing ayam. Saya belum pernah lihat ayam Bomber sama single parent ayam nggak ada suaminya. Kapan ibu melihat ayam
Betul. Kita manusia kalau mikir-mikir banyak salah hewan. Sama ayam salah kita bisa. Ayam anaknya 12. Emaknya kalau makan nungguin anak datang. Beda sama orang, anak-anak pada main, makannya datang ya anak siap. Gini. Jangan begitu. Saya orang dulu ini. Saya keluarga 16. Ibu bapak saya ini kalau manggilin anak mau makan manggilin dulu. Meriu karena ayam mah teman bapak. Kamu kubu ya. Anak datang mah. Oh, sama nasi malu. Kita juga kalah sama kucing. Sama ayam begini. Anaknya banyak nggak pernah pusing. Nggak pernah lihat ayam kucingnya ya. Nggak keliru. Kita kalah sama kucing. Kucing bu punya akal. Dengerin, kucing kalau kawin, kucing lakinya ngomong mau, nawarin. Terus kata kucing perempuannya, gak mau. Baca ayat anda dan teman anda, supaya itu membeda. Mulai ke tempat yang sepi, baru diadakan pertempuran. Kita kadang-kadang punya malam. Ini lagi begini cakap-cakap dan pakai kurungan. Ntar pulang, buka kurungan, hancur. Orang yang merusak kepala yatim dengan penuh kasih sayang, tidak setahun sekali, tapi nanti di program insya Allah Masjid Al-Mujahidin mempunyai kas untuk yatim. Duit yatim nggak boleh dicampur apa-apa. Betul. Khusus diusap kepala anak yatim bu. Maka kata Nabi yang usap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, mengkudu ayat katakan anak. Namun ayat katakan budak yatim saya ngomong haji itu. Saya diusap kumpul. Apa yang terjadi? Kata Allah cacat itu orang yang usap kepala anak yatim bikuli sya'atin marah alaiha yadu hasan. Satu kebaikan, satu kenikmatan, satu rambut, satu kenikmatan. Perhatikan berapa banyak rambut kepala anak yatim. Tidak ada manusia yang mampu menghitung rambut kepala. Jangankan menghitung kepala, rambut kepala, hitung dulu ketek aja dari mana. Kenapa kok rambut yang dijadikan alasan? Saking banyaknya, saking mahalnya, saking banyaknya pahala. Cuma maaf nih panitia, hati-hati. Kalau ada anak yatim yang duduk, dia yatim ya. Mana rambutnya? Tapi bisa butuh. Barangkali ada anak yatim yang duduk. Oh rambutnya sih ya. Oh kebaikan lain. Oh nggak begitu pak. Biar rambutnya nggak ada, jadi akalnya ada. Ya bu, usah. Biar ada semua. Di samping kebaikan jadi amat kita. Sering-sering bu sama yatim piatu saya dijauhi penyakit panjang umur berkah hidup. Saya cerita sedikit Pak Aceh. Saya ngajar 22 tahun di Puri Cikarang Hijau, perumahan 1.600 kakak, masjidnya 1 2 lantai. Ini di Pila. Itu masjid kebetulan masang apa itu? Sinar apa? Indosat. Masang Indosat di masjid masuk. Terus masjid itu sudah menara dibungkus tuh oleh perusahaan Indosat
sebanyak 25 meter tinggi. Jadi bentuknya menara tapi dalamnya tower. Ini udah 8 bulan belum dibayar. Gitu. Udah 8 bulan bukan dibayar, dibangun tapi belum dibayar. Enggak banyak, cuma 600 juta. Satu ketika aja 2 tahun yang lalu santunan yatim sebanyak 500 orang. Saya nggak punya uang, saya minta anak yatim termasuk mama minta dibacain Fatihah 1 kali. Tujuannya pertama supaya tower dibayar. Terus 8 bulan karena berita sama sekali. So, berimung panitia bagi pasok itu kan harus dibagi-bagi pamer. Belum dibayar 600 juta. Saya minta yakin dengan ikhlas bacain Fatihah supaya ini dibayar. Ini believe or not, percaya atau tidak, baca Fatihah dia sekali aja supaya tahu dibayar. Harus gila duluan dan bayar. Ini bisa. Malamnya Pak, telepon Bapak DKM, kami dari Indosat besok mau bayar. Bu, mudah-mudahan sebab ada hadis begini nih ya, hasilu amwalakum bizakat, bentengi hartamu kata Nabi supaya harta nggak habis-habis dengan ngeluarin zakat. Dekat dagang 2,5%, dekat haji tanaman 10%. Orang kaya yang dekatnya banyak enggak miskin-miskin, kaya terus. Wadawu mardokum bisyarah. Hei, obati dirimu, banyak sedekah. Lagi sehat sedekah. Kalau udah sakit sedekah kata malaikat kemana aja sih? Dawu mardokum bisyarah. Banyak sedekah buat badan kita sehat. Jadi jangan udah sakit baru berobat. Lagi sehat banyak sedekah. Sedekah sunnah. Wastahbilu anwa'al balaya. Hadapi ujian hidup, godaan cobaan dengan salat. Maka ini masjid alhamdulillah dibangun tahun 2000. Tinggal orang Cibeber. Nah dari Lampung datang ke sini. Orang sini. Maka nanti Pak RT kerjasama sama DKM. Kalau orang sini muslim dekat masjid, dia sholatnya, dia sehat, dia ke masjid, maka rumahnya dikasih tiket, tapak jalan. Di jalan ke masjid. Isukan modal, mayatnya tak suka dari begitu. Ya, ini kan tidak punya begitu. Kalau mau naik konten, Bapak Aina, Gusmat, kunang kerja sebelum ke masjid, bejak kerja saya. Ya, Bapak Sia semua umum, jangan pernah masjid. Aina modal, Aina begitu perubahannya. Kalau biasa kalian semuanya kan kaget gini lagi. Mengenal perubatan kena RT, kakek mati dia ibu. Saya gitu ya kena. Ibu ya, maka mudah-mudahan PKN Masjid Al-Mujahidin tidak setahun sekali. Nanti Pak Aceh punya panitia khusus, ya. Ini yang menangani yatim. Duit yatim tidak boleh dipakai sama sini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada sebuah cerita ini. Kita lihat. Ada cerita klasik di zaman dulu di abad ke-8 Masehi, kejadian di Irak. Menurut ulama, waqala ba'du salaf, di zaman dulu di abad ke-8 Masehi, kata ulama, kuntu
Hikmat Imri'in, ulama cerita di kampung saya di Irak, ulama cerita ada seorang laki-laki durjana. Apa durjana? Mutakabiran munkabah. Ini orang udah nggak ibadah, maksiat, udah nggak bisa nyanyi, nggak latihan renang, udah nggak ibadah, maksiat, raja kaya ini, tatonya banyak pak, apa juga orang Jerman bersenang sekecamatan, Jawa, tapi memang dia orangnya durjana. Semua orang tahu pak. Tapi punya bini juga kalau ngomong sindiket. Ini durjana udah nggak ibadah, berbuat dosa. Kerjanya asal sore di tengah dalam. Akhirnya CRT ini. Boro-boro santunan yatim, boro-boro ke masjid. Bulan puasa ngalbok wudu. Kemudian sholat ajar. Kita lihat air dari ajar. Tak terkenal di durjana. Pokoknya biar maksiat. Tapi ini jangan diikutin. Ini cerita. Paro'aitu yauman. Si durjana ini terkenal sekecamatan. Satu ketika dia jalan, kita pergi kemana? Di tengah jalan ada anak yatim. kalau kata orang sini Kergogoleran, main abu itu anak kecil, anak yatim lagi main, dekil pak. tapi anak kecil ya anak orang iman Beda sama orang Cibebe, udah jelek miskin, bandel. najis. Begitu dilihat, disamperin sama durjana, kata budak nantiknya. Tuh anak tahu, bapak aku, Jangan takut. anak kecil tahu, itu dia durjana. Populer sekampung, gak ada yang berani pak. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya merubah si durjana, ketemu yatim Pak Akramahu. Itu yatim ditanya, nah kamu orang mana? Tuh anak takut asalnya, orang Cibeber, belakang Masjid Al-Mujahidin. Jauh ini dekat, punya bapak aktif. Rumah apa? Asyik udah. Masih ada masih pun. Ini kan RT pertandangannya. Yang saya kan muda, yang saya kan udah tusuk. Tiba-tiba si durjana hatinya berubah. Yang tadinya kejam, raja tega, kesian, kader ya. Diambil tuh anak, dibawa pulang. Tuh anak udah jangan takut dibanting. Diserahin sama bininya. Karena yakramul walad, itu anak yatim. Anak siapa? Diperhatikan seperti anak sendiri, dibawa ke rumah. Maka si durjana ngomong sama bininya, si Eti, bininya. Eti, ya budak yatimnya. Bapak, tumben pak. Ada apa? Ngurusin yatim, mandiin, sabunin, sabunin, kasih baju baru. Orangnya kaya pak, durjana. Dia mah kalau lihat maulid, panitia doain. Ayo mengundang cewek, enggak. Coba pergi batu naik. Anak-anak gimana dulu? Si bini durjana bingung, ya Allah, suamiku berubah.
Singkat cerita dimandiin, mandiin kasih baju, dibawa anterin ke rumah emaknya dekat masjid Al Hidayah. Emaknya di sana, saya di sana. Assalamualaikum. Kasih duit di satu nih. Itu bini Durjana bawa anak ke rumah emaknya. Kakek, ada apa bu? Anak saya dari mana? Begini bu, ini anak lagi main dekat Mekarta, tahu? Ketemu suami saya. Ini sekarang saya mandiin, saya kasih baju, saya kasih makan. Terima kasih bu. Alhamdulillah. Baru tumben si Durjana yang nanti dirinya. Durjana mau berangkat lagi aja kalau kedua. Bu, istri Durjana merintahkan dirinya supaya anak yatim disantuni, diperhatikan, mandiin, kasih baju baru, kasih duit, anterin ke mana. Di bangsa itu, semua itu malamnya tidur malam siang. Wajah anak laila libasa, malam untuk tidur, malam untuk tidur, siang usah. Kalau enggak, malam raya, siang malam. Tapi dia mengatakan harus ada. Bu, lagi tidur. Ini Durjana biasa tidurnya malam. Gak pernah sholat, gak pernah puasa. Tiba-tiba sore ngantuk. Dikasih ngantuk sama Allah. Maghrib tidur. Belum sholat. Di tengah malam mimpi. Si Durjana mimpi. Para itu zamannya. Ini pengakuan Durjana fair. Dalam mimpi ketemu malaikat zamannya itu. Siapa malaikat zamannya? Malaikat zamannya ini makhluk ciptaan Allah. Nanti di hari kiamat yang nyomokin orang Durjana yang beribadah, iketin 10-10, lemparin ke neraka jahanam. Sekarang proyeknya nggak ada, nanti proyeknya ada kiamat. Sekarang jawabannya pada dia. Bayar aja. Itu malaikat zamannya mau merampas, Pak. Banyak mau merampas itu Durjana. Akhaduni akhdan mus'idah. Mereka memaksa aku dipegang, diberget, direndos, mau dijemurin ke neraka jahanam. Bayangin bu, mimpi ketemu malaikat Jabaniyah mau dijemurin ke neraka. Kita direp-rep aja kadang-kadang. Gara-gara tangan bini nempel. Makanya kalau tidur sama bini harus ada batas, kayak batas kuning. Kadang-kadang bini suka menggelinding. Itu pak, itu orang jatuh nggak? Selangkangan itu. Kadang-kadang lelaki begitu, terpukul. Kan sering kemana? Mimpi pak, digambarkan dia. Jadi kita enggak, kita Bapak Durjana selama. Ayo, ikut saya sesuai perintah. Dipegang pak, direjam, rejam, dibawa kamu. Tiba-tiba ada anak kecil yang tadi siang disantuni, kira ngimpi. Kata anak kecil, ya, lepaskan bapak ini. Malaikat Jabaniyah, malaikat akalnya kagak ada, sesuai perintah. Tidak bisa,
ini orang durjana akan dimasukin ke neraka. Cek anak kecil, wah apa? Saya ngaji tete, saya paham lah. Ilok dikit jangan tidak. Goblok cek. Anak Bapak muslim. Paham. Filmnya begitu ya. Nanti kalau ada duit Aceh bikin film judulnya itu Durjana. Ya, daripada dunia terbalik, bikin judul sembarang. Durjana yang sana. Apa kata anak kecil yang tadi disantuni masuk dalam mimpi? Cek budak ta'ahu hatta urabi arabi. Ya sabarnya lepaskan bapak ini. Kalau mau dilepaskan, aku lapor kepada Allah. Tuh, filmnya Pak. Ini cerita siapa? Si Durjana yang cerita di depan rumah. Kata malaikat nggak bisa. Begubat lu, berbujang-bujang. You know berbujang-bujang. Jabani yang menarik si Durjana dijebur ke neraka. Si anak kecil membela agar jangan dimasukin. Betul. Singkat cerita, lagi kebetot nih antara Zabania dengan anak kecil. Pak Amal, ada suara wakizan nikah, ada suara kiri. Ya Zabania. Didengar tuh sama si Durjana ini. Khalu anhu, lepaskan lelaki Durjana itu. Anak kecil dengar, si Durjana dengar. Karena ini suara misteri, tentu dari Allah. Faqadwahnan lahu, karena orang ini dalam hidupnya pernah menyantuni peduli yatim. Karena isu kejadiannya malam ini. Ilah begitu lah. RT ketemu Zabania. Akhirnya masuk. Tuh malaikat tentu atas izin. Begitu dilepaskan bapak nunggu. Anakku. Setelah berpelukan pastai kostum, si Durjana mendusing di tengah. Pemanikan mau capek kering, disuka mengusir masa segala. Begitu mendusing, dia panggil RT, RW, Agus, Ustad. Malam itu juga kagak ada yang berani. Panggil RT. Atur. Sing digelepok. Maksud dipanggil, dia manggil orang, RT, lurah, ustad, mu'alim. Maksudnya apa? Wabalaktu akan aku ceritakan mimpiku. Supaya ngerti. Malam itu juga kan kumpulin yatim di Rawalingka, Sabrah Harem. Fikramil yang kami ini yaumah ini. Jam 3 malam RT, Kadus, BPD mendatang yatim. Besok kumpul di rumah saya. Tuh enak orang kaya Pak. Orang kaya imannya ada. Kudu ngempon kira siapa. Akhirnya Allah udah gue ngalir. Tuh hadir gue ngalir. Ya kabeh ke jemaah balas aku. Waktu pisan anjing. Tuh kejadian itu. Sejak itu Durjana sadar insaf, maka beribadah kepada Allah. Makanya ini Bu, kemuliaan yatim di sisi
Mudah-mudahan Bu, nanti atas nama BKF dan pengurus akan membuat satu lembaga khusus. Sebab di rumah ini kejadiannya setahun sekali ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah di Aceh kalau bisa nanti adakannya ini bulannya udah uzur nih uzur. Jadi kalau kita lihat bukan 29 ini termasuk yang terakhir di Asia Tenggara masih Mujahidin terakhir ngadain satu nama. Alhamdulillah cek kurang sama better than never. Lebih bagus lambat ngadain meskipun lambat. Daripada untuk ini nggak paksa, ini nggak paksa. Untuk ngaji aja pikiran terlempang, ngaji aja terlempang. Ke ayah anak-anak bisa gitu. Betul ya, betul. Saya ngomong dari hati yang paling dalam ini. Tidak ada dusta yang paling. Mudah-mudahan warga lingkungan Masjid Al-Mujahidin, masjid yang sudah kokoh begini kita makmurkan, ya. Ada pengajian, ada perjalanan, ada taklim. Mungkin ngajinya dari sini ya, di Masjid Dalam. Ya. Di mana yang ngaji masuk ke ngaji. Maka saya pesan Bu, Ibu sebelum ngaji izin sama suami yang punya suami. Ya, malam kan kita sembahyang subuh. Ibu ngaji dari satu hari nanti. Selasa malam Selasa itu berdiri bareng sama suami. Ibu ngomong, kakanda. Ambil suami apa kakanda? Tidakkah kau tahu besok ada pengajian mingguan? Aku pergi meninggalkan engkau. Sabar engkau nanti masih Allah baik. Ya, masalah itu cium tangan Bu. Bukan salah lagi. Untuk kaki haram. Cium tangan kanan. Doakan simpuling pikiran dino ngaji bumi dapat ilmu manfaat. Tangan kita pegang tangan suami. Ini tangan kain caput enggak ada ya. Burung yang kantong salah. Benar Pak. Sebab laki-laki enggak rata. Bini ngaji laki gagal benar. Ya, ayo kenalin. Ibu-ibu nu ngaji cuma duit ya. Ngari ya, dari itu. Kebetul lagu. Ada ojek Pak. Tanda kebaga duit. Salah kene hijau. Tapi 5 duit mampu. Kamu lagi gini. Ayo Ibu, mudah-mudahan pelaksanaan yang kali ini meskipun sederhana kita adakan sebanyak 4 orang. Ayo membaca membaca sama pada hari ini kita hadiah buat almarhum orang tua kita, guru kita, wabil khusus Al-Maghfurah Bapak Haji Ijak yang membangun masjid ini. Beliau yang bangun panitianya Haji Aceh tahun 2000. Mudah-mudahan beliau dalam kubur mendapatkan rahmat dari Allah, kubur yang terang, dijauhkan dari bala penyakit seksaannya, membawa mati, membawa iman Islam. Sekaligus kita berdoain istri beliau, Al-Mukarramah Ibu Haja Nasnya, biar sehat. Biar kumpul lagi apa kita sehat rahmat. Sekaligus nih para yang tamat, orang tua yang telah berpulang dengan Allah juga yang mempunyai dosa kesalahannya depan dari tempat yang nikmat Allah dan barokah ini acara peduli Aceh. Mudah-mudahan Masjid Al-Mujahidin DKM-nya pengurusnya senantiasa setia, jemaah yang banyak, pengajian yang banyak, barokah dengan alam akhirat. Kita doain aku yang tua-tua biar awet tua, yang muda biar awet muda. Yang belum punya suami doain habis santunan banyak. Biar ada muda-muda yang ada.
Mudah-mudahan juga dapat ini insya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ini disimpan min kulli maradin wala wasrul bana wasrul salam wa qilana wa yuwallina wa yuwallina wa yuwallina wa yuwallina wa liman tasawwaqu awsalu Allahumma sallu bi hadzal masjid al-mujahidin min amrika ila Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Waktu pukul 10.28 sampai pukul 11:30 kita tutup. Ayo akhir Ramadan sholawat 2-3 kali supaya diri kita tenang, ya rumah tangga kita tenang, lingkungan kita dalam keadaan merahmat, ya aman, terkendali. Rabbil Mustafa balik maqam wa qilana ayman Rabbil Mustafa wa qilana Aqsa